Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasulul Fikri dengan NIM 200702505055. Di sini saya akan melakukan penjelasan terkait mata kuliah manajemen resiko untuk materi resiko investasi dan resiko imbal hasil. Nah, yang pertama itu ada resiko investasi ya, atau yang biasa disebut equity investment risk. Resiko investasi atau equity investment risk adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing, yaitu tertulis dalam PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Lalu ada resiko investasi, yaitu risiko yang muncul dari kontrak kerjasama, partisipasi modal dalam pembiayaan atau kegiatan bisnis di mana bank ikut menanggung resiko, yaitu dalam IFSB tahun 2005. Lalu resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis sebagai hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung resiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai atau profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Lalu untuk cakupan dan komponennya, resiko investasi terkait dengan pembiayaan berbasis bagi hasil atau sirkah itu tidak termasuk investasi pada aset keuangan atau financial asset, yaitu termasuk dalam resiko kredit dan resiko pasar. Lalu pembiayaan bagi hasil itu terdiri dari yang pertama itu ada mudharabah atau trust financing. Lalu yang kedua ada musyarakah atau partnership. Lalu yang ketiga ada akad sirkah khusus pertanian, yaitu agriculture financing. Di dalam akad sirkah ini ada beberapa aspek, yaitu ada muzaraah atau penyerahan lahan dan bibit oleh pemilik kepada pengelola. Lalu yang kedua ada mukharabah, yaitu penyerahan lahan oleh pemilik sedangkan bibit dari pengelola. Lalu ada musakah, penyerahan perawatan tanaman kepada pengelola. Lalu dasar perhitungan bagi hasil, yang pertama itu ada bagi pendapatan atau disebut revenue sharing. Yang bagi pendapatan ini ada pendapatan kotor atau gross revenue sharing, ada juga pendapatan bersih atau net revenue sharing. Yang kedua ada bagi keuntungan atau kerugian, profit and loss sharing. Dalam net revenue sharing dan profit loss sharing, komponen biaya yang akan dibebankan ke dalam bagi hasil harus ditetapkan dan disepakati pada akad untuk menghindari moral hazard dari mudharib atau nasabah. Berdasarkan akad sirkah atau bagi hasil, bank syariah harus menanggung kerugian dan pembiayaan bagi hasil, kecuali yang pertama itu ada mudharib lalai dalam mengelola usahanya sesuai kriteria yang disepakati antara bank dan mudharib dalam akad. Lalu yang kedua, mudharib melanggar akad, yaitu komponen yang disepakati dalam kontrak. Nah, pengelolaan resiko investasi selanjutnya ada know your customer, yaitu data historis dengan baik dengan bank di mana mudharib sudah mempunyai reputasi yang baik, yaitu misalnya dengan pembiayaan murabahah atau ijaroh. Lalu analisis pembiayaan juga yang baik. Lalu yang kedua ada menghindari konsentrasi pembiayaan bagi hasil. Yang ketiga ada akad yang kuat dan jelas, itu menjamin posisi hukum bank. Yang kedua mencegah perselisihan atau dispute terkait komponen dalam kontrak, terutama pada proses litigasi atau kasus yaitu ada di kasus BBM. Lalu yang ketiga ada monitoring yang ketat dan continue. Yang kelima maksud saya ada pencadangan penghapusan aktiva produktif atau PPAP seperti cadangan kerugian. Lalu yang kelima ada jaminan atau kolateral. Lalu selanjutnya ada materi tentang terkait resiko imbal hasil atau rate of return risk. Nah, resiko imbal hasil ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dan penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank, yaitu tercantum dalam PBI. Lalu Resiko imbal hasil yaitu resiko akibat peningkatan
pada imbal hasil acuan atau benchmark yang dapat mempengaruhi ekspektasi tingkat imbal hasil yang diminta nasabah. Lalu untuk cakupan dan komponennya, itu ada nasabah atau customer. Ketika menempatkan dananya di bank syariah, nasabah ingin mendapatkan bagi hasil yang menarik dengan kriteria yaitu lebih baik dari bank syariah lain atau religious driven customer. Lalu ada lebih baik dari bank konvensional atau profit driven customer. Lalu ketika bagi hasil sebuah bank syariah terus menurun, akan dapat menyebabkan nasabah memindahkan dananya, yaitu ada di memindahkan dananya ke bank syariah lain atau religious driven customer dan profit driven customer, atau mereka ini memindahkan dananya ke bank konvensional atau profit driven customer. Lalu ketika nasabah mulai memindahkan dananya keluar dari bank syariah karena faktor bagi hasil tersebut, nah maka bank syariah ini terpapar oleh resiko imbal hasil atau rate of return risk. Nah, bila penarikan dana terjadi secara masif, maka bank syariah akan dapat terpapar oleh resiko lain, yaitu seperti kayak resiko likuiditas, yaitu seperti bank gagal memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada resiko solvabilitas, yaitu bank gagal memenuhi kewajiban secara menyeluruh. Nah, untuk cakupan dan komponen hasil atau return, bagi hasil bank syariah yaitu ada bagi hasil sendiri dan bagi hasil bank lain. Lalu imbal hasil acuan, ada benchmark rate, yaitu pertama kupon sukuk atau negara dan swasta. Yang kedua suku bunga di pasar uang konvensional. Karena industri bank syariah merupakan minoritas di perbankan nasional, maka rentan terpapar oleh tingkat suku bunga di perbankan konvensional, yaitu kayak suku bunga bank konvensional dan kupon obligasi. Nah, untuk identifikasi resikonya, naiknya suku bunga acuan akan meningkatkan ekspektasi nasabah bank syariah atas bagi hasil yang diberikan untuk dapat menyesuaikan dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut. Lalu bank akan terpaksa membayar bagi hasil dengan menggunakan porsi pendapatan bank. Bila kondisi ini terjadi, maka risiko bisnis atau komersial yang seharusnya ditanggung oleh nasabah akan diambil alih oleh bank syariah. Risiko tersebut disebut displaced commercial risk atau risiko komersial yang dialihkan. Nah, dalam jangka panjang kondisi ini akan mempengaruhi permodalan bank dan akan menurunkan solvabilitas bank. Yaitu contoh terburuk dari displaced commercial risk terjadi pada bank di Mesir bernama International Islamic Bank for Investment and Development. Pada pertengahan tahun 1980-an, di mana displaced commercial risk menyebabkan bank syariah membayarkan bagi hasil melebihi pendapatannya, sehingga menimbulkan kesulitan modal maksudnya. Lalu ada pengelolaan risiko, di mana pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan membuat imbal hasil bank syariah dapat diberikan dengan besaran yang stabil, yaitu smoothing policy. Untuk melakukan hal tersebut, IFSB merekomendasikan pembentukan dan penggunaan dua cadangan dana. Yang pertama ada Profit Equalization Preference atau PER. Yang kedua ada Investment Risk Reserve atau IRR. PER dan IRR ini yaitu yang pertama ini ada PER, cadangan dana yang dibuat untuk menjaga kestabilan pembayaran imbal hasil bank syariah kepada nasabah pemegang rekening mudharabah. Lalu ada dana PER untuk dibentuk dari pendapatan kotor atau gross revenue bank syariah sebelum pembagian porsi bank dan nasabah. Lalu ada investment risk reserve, yaitu cadangan dana yang dibuat untuk melindungi pemegang rekening mudharabah dari resiko kerugian yang mungkin terjadi pada investasi pembiayaan bank syariah. Lalu dananya ini dibentuk dari pendapatan bagi hasil yang menjadi porsi nasabah sebelum dibayarkan. Nah, itu dia materi dari mata kuliah manajemen risiko terkait risiko investasi dan risiko imbal hasil. Seperti itu, segitu saja untuk materi yang bisa saya dapat jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.